sisa di gudang 500.000. Maka kemarin juga sudah saya jelaskan, di neraca saldo tertulis perlengkapan, berarti dicatat sebagai harta, dicatat sebagai aktiva. Maka yang terpakai 2 juta dikurangi dengan 500.000, jadi ada 1.500.000. Maka jurnalnya beban perlengkapan, kemudian perlengkapan, kreditnya 1.500.000. Kemudian yang B, premi asuransi dibayar 1 Juli 2021 untuk 2 tahun. Di atas juga dicatat sebagai aktiva. Berarti yang terpakai 1 Juli sampai 31 Desember, berarti ada 6 bulan, 6 per 24 dikalikan 2.400.000, ada 600.000. Maka jurnalnya yaitu beban asuransi dibayar di muka, yaitu 600.000. Kemudian yang C, tanggal 1 Agustus dibayar iklan di Harian Suara Indonesia untuk 10 kali penerbitan, baru diterbitkan 7 kali. Ini dicatat sebagai beban. Berarti kalau dicatat sebagai beban, ini adalah yang belum terpakai, yang belum terbit. Yang belum terbit, ini 3 kali. Berarti 3 per 10 dikalikan dengan 10 juta. Jadi ada 3 juta. Maka jurnalnya iklan dibayar di muka, kemudian beban iklan, yaitu nilainya 3 juta. Kemudian sewa kantor dibayar 2 September 2021 untuk 1 tahun. Di neraca saldo tertulis beban sewa. Berarti dicatat sebagai beban. Maka yang kita sesuaikan ini adalah yang belum terpakai. Yang terpakai itu 2 September sampai 31 Desember, itu ada 4 bulan. Berarti yang belum terpakai, ini 12 dikurangi 4, ada 8. 8 per 12 dikalikan dengan 3.600.000, ada 2.400.000. Maka jurnalnya sewa dibayar di muka, kreditnya beban sewa, yaitu 2.400.000. Dan yang terakhir, yaitu gaji bulan Desember untuk 2 orang karyawan, masing-masing 1 juta yang belum dibayar. Ini kamu juga harus hati-hati untuk menginterpretasikan kalimatnya. Di sini 2 orang itu masing-masing 1 juta. Sehingga kalau karyawannya itu ada 2, berarti 1 juta kita kalikan 2. Jadi ada 2 juta. Karena belum dibayar, berarti bagi perusahaan ini merupakan hutang. Merupakan hutang gaji. Maka jurnalnya yaitu beban gaji, kemudian kreditnya hutang gaji. Beban gaji, kreditnya hutang gaji, yaitu 2 juta rupiah. 2.400.000 rupiah. Ada pertanyaan? Maka harus dikurangi dulu. Baru akan ketemu penjualan besi, maka kemudian dikurangi dengan HPP. Nah, kalau HPP-nya sudah ketemu, maka penjualan besi dikurangi dengan HPP. Ini akan ketemu laba kotor. Nah, kamu juga harus hati-hati. Karena dalam soal,
ini kadang-kadang sudah diketahui pembelian bersih, tetapi di situ ada beban angkut pembelian, kemudian ada retur pembelian. Jadi kalau sudah ada pembelian bersih, maka beban angkut kemudian retur ini tidak perlu kita masukkan. Jadi langsung persediaan awal ditambah pembelian bersih, nah baru dikurangi persediaan akhir, maka akan ketemu HPP. Sehingga akun beban angkut pembelian atau retur pembelian ini tidak akan kita gunakan. Padahal ini termasuk unsur untuk menghitung HPP. Tapi tidak kita pakai karena di soal sudah diketahui pembelian bersih. Demikian juga kalau di soal ini sudah diketahui penjualan bersih, maka kalau ada retur penjualan, ada potongan penjualan, ini juga tidak ada gunanya. Tetapi kalau hanya penjualan saja, tapi kemudian di situ ada retur penjualan, ada potongan penjualan, maka untuk mendapatkan penjualan bersih, ini akan kita kurangkan. Maka kamu harus jeli, harus hati-hati. Kalau ada data-data seperti itu, mana yang perlu dimasukkan dan mana yang tidak. Maka kemarin juga saya jelaskan bahwa meskipun di situ datanya itu ada angkanya, ada akunnya, tapi belum tentu akun tersebut ini akan kita pakai. Contoh yang lain, misalnya ada akun beban angkut penjualan. Nah, beban angkut penjualan itu bukan merupakan unsur untuk mencari penjualan bersih. Di situ ada kata penjualan, beban angkut penjualan. Tapi beban angkut penjualan ini akan dipakai nanti untuk menghitung laba usaha. Jadi beban angkut penjualan ini termasuk beban usaha. Maka kadang-kadang kalau kita tidak jeli, itu kadang-kadang kita terjebak di situ. Ada unsur penjualannya. Karena ada kata penjualan, tetapi beban angkut penjualan ini tidak digunakan untuk menentukan besar kecilnya penjualan bersih. Renner, ada pertanyaan Renner? Tidak ada Pak, terima kasih Pak. Ya. Raquel, ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih Pak. Ya. Michelle Ivana, ada pertanyaan? Iya Pak, belum ada, terima kasih. Ya. Nah, boleh kamu close, Owen. Kemudian yang soal nomor 4. Soal yang nomor 4. Coba Nathan sudah yang soal nomor 4? Oh, Pak, saya udah Pak, cuma saya tulis Pak. Ya nggak apa-apa, di foto kan bisa ya. Oh ya, oke Pak, sebentar Pak. Ya. 1.500.000, beban angkut pembelian 1 juta,
terus dikurangi dengan retur pembelian 800.000 dan potongan pembelian 700.000. Jadi pembelian bersihnya itu jadi 10 juta. Dan untuk barang siap jualnya jadi persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih 14 juta dan dikurangi dengan persediaan barang akhir 5 juta dan dapat HPP-nya 9 juta. Ya, makasih Janisa. Jadi dalam soal di sini ada data tentang penjualan 25 juta. Tetapi yang ditanyakan ini adalah harga pokok penjualan. Sehingga akun penjualan 25 juta ini tidak akan kita gunakan di dalam menghitung HPP. Karena itu bukan merupakan unsur dari HPP. Sedangkan yang lainnya, ini merupakan unsur HPP. Tapi kalau yang ditanyakan itu laba kotor, maka penjualan ini akan kita pakai. Karena untuk menghitung laba kotor, ini adalah penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, di sini yang ditanyakan, ini hanya HPP. Maka selain penjualan, ini semuanya masuk ke dalam unsur HPP. Maka perhitungannya di sini persediaan awal, kemudian ada pembelian, kemudian beban angkut pembelian ditambah, kemudian dikurangi dengan retur pembelian, dikurangi dengan potongan pembelian. Maka persediaan awal ditambah pembelian bersih, ini akan ketemu barang yang siap untuk dijual, barang yang tersedia untuk dijual. Dikurangi dengan persediaan akhir, maka akan ketemu yang namanya HPP. Maka bisa saja nanti yang ditanyakan, ini barang yang siap untuk dijual. Nah, kalau yang ditanyakan barang yang siap untuk dijual, berarti persediaan akhir dan penjualan ini tidak akan kita pakai untuk menghitung barang yang tersedia untuk dijual. Atau bisa saja yang ditanyakan ini hanya pembelian bersih. Jadi kalau yang ditanyakan pembelian bersih, berarti persediaan awal, persediaan akhir, dan penjualan ini tidak akan kita masukkan ke dalam perhitungan. Jadi mungkin data yang dicantumkan di dalam soal ini banyak. Tetapi kalau yang ditanyakan hanya pembelian bersih, berarti mungkin hanya beberapa akun saja yang akan dimasukkan. Sehingga mungkin akun-akun yang lain ini tidak akan dipakai untuk menghitung data tersebut. Livia, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Makasih. Ya.